Ada seorang mukallaf dari RT 0666 di mana dia kebakaran jenggot Bapak Ibu karena tidak bisa terima terhadap apa yang saya sampaikan mengenai kita meluruskan tentang kainama di dalam memfitnah akan Alkitab. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Resi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kali ini kita akan membahas ada seorang mukallaf dari RT 0666 di mana dia kebakaran jenggot Bapak Ibu karena tidak bisa terima terhadap apa yang saya sampaikan mengenai kita meluruskan tentang kainama di dalam memfitnah akan Alkitab. Dia mencemooh Alkitab, mengolok-ngolok Alkitab, lalu kita luruskan. Jadi mukallaf ini tidak bisa menerima terhadap video kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena setiap apa yang kita sampaikan itu ada datanya, ada dalilnya saudara. Baik dari segi firman Tuhan, Alkitab, maupun dari segi imannya si kainama CS. Ya, ada ayatnya dan ada hadisnya yang kita sampaikan. Jadi kita tidak asal omdo, kita tidak asal sampaikan sesuatu, dan kita berani tunjukkan wajah. Siapa yang saya maksud? Julius HMC Bapak Ibu. Hari-hari ini tugas dia selalu membahas para hamba Tuhan. Kalau dia tidak memfitnah Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, ya dia fitnah Bang Tamparagi. Beberapa hari yang lalu dia sangat marah dengan Bang Tamparagi Bapak Ibu. Dan kita juga melihat bagaimana Bang Tamparagi membutuhkan sebuah laptop. Lalu Bang Tamparagi menggalang dana, dan puji Tuhan dalam waktu tidak lama Bang Tamparagi bisa membeli laptop yang jauh lebih bagus supaya beliau bisa bekerja dengan maksimal di media sosial dalam membongkar apa yang selama ini disembunyikan oleh RT 0666. Nah, si Julius HMC Bapak Ibu tidak bisa terima. Lalu dia juga bikin konten tandingan. Dia meminta kepada pengikutnya supaya diberikan sebuah kamera. Lalu ada beberapa di antara pengikutnya melarang dia. Kalau kamu mau berdakwah, ya dakwah saja. Apakah kamu tidak yakin dengan dakwahmu? Kenapa harus meminta-minta? Nah, lalu si Julius HMC marah Bapak Ibu, dia tersinggung. Nah, belum lagi dia memfitnah Habaget saudara. Kalau dia mengcounter video kita dengan data, dengan dalil, itu tidak masalah. Tapi setiap gorengan yang dia sampaikan, yang dia bagikan kepada pengikutnya, itu tidak pernah menunjukkan mana yang seharusnya. Kalau memang apa yang kita bilang itu salah saudaraku, dia cari dong, dia tunjukkan dong mana yang benar, mana semestinya yang benar. Nah, kalau memang apa yang kita sampaikan itu benar, kenapa dia malu mengakui? Ya gentleman dong. Memang dia tidak gentleman Bapak Ibu. Wajahnya saja tidak berani dia tunjukkan. Pernah suatu hari dia meminta Bang Tamparagi menunjukkan wajahnya. Sementara dia sendiri tidak berani menunjukkan wajah, masih juga dia meminta orang lain menunjukkan wajah. Ini kan lawak-lawak ya saudara ya. Lawak-lawak. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, Julius HMC tidak bisa terima dengan video kita, di mana dalil yang kita ambil dari kitab dia, hadis dari kalangan dia, kita ambil, kita sampaikan, lalu kita ajak orang berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara cerdas, berpikir dengan kritis. Dia tidak bisa terima. Lalu dia goreng isu dan memfitnah saya, memfitnah Bang Tamparagi, dan memfitnah Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan ada banyak lagi apologet yang dia fitnah. Cuma satu yang tidak dia berani fitnah. Siapa itu? Channel Domba Suci. Padahal channel Domba Suci setiap hari membahas tentang kebusukan si Julius HMC, tentang kebodohan, tentang kebohongan apa yang disampaikan oleh si Julius HMC. Tapi Julius HMC tidak berani mengcounter channel Domba Suci. Kenapa tidak berani Bapak Ibu? Karena channel Domba Suci masih kecil. Ya, pengikutnya masih sedikit, subscribernya masih sedikit Bapak Ibu, channel Domba Suci. Maka saya sering membagikan
channel Domba Suci di komunitas kita. Jadi saudaraku bisa subscribe, bisa like, dan bisa share channel Domba Suci agar berkembang dengan cepat saudara ya. Berkembang biar cepat berkembang. Nah, Julius HMC tidak berani mengcounter Domba Suci. Setiap hari Domba Suci membongkar kebohongan apa yang disampaikan oleh si Julius HMC. Tapi dia tidak berani. Dia hanya berani dengan Habaget, dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, dan dengan Tamparagi, serta dengan Bang Rudi Yohanes sang debater. Hanya orang itu yang berani dia counter. Itu pun tidak dia counter dengan data, dengan dalil. Dia hanya bisa memfitnah, dan memfitnah tanpa dia memberikan informasi yang tepat, tanpa dia memunculkan ayat demi ayat. Dia hanya bisa memfitnah tanpa bisa menunjukkan dalil, Bapak Ibu. Jadi kita belum bisa mengatakan kalau dia mengcounter para apologet. Dia hanya bisa memfitnah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak bisa menunjukkan data. Kalau memang apa yang kita sampaikan salah, ya dia tunjukkan. Seharusnya yang benar itu begini. Ini ayatnya, ini dalilnya, ini hadisnya, ini datanya. Ini dia tidak begitu, Bapak Ibu. Dia hanya memframing sesuatu lalu dia benturkan dengan umat Islam, di mana pengikutnya saudara, alias pengikutnya dia, subscribernya dia. Nah, Bang Tamparagi sering sekali dibenturkan oleh Julius HMC dengan subscribernya dia, Bapak Ibu. Dia tidak bisa terima dengan apa yang disampaikan oleh Bang Tamparagi, dengan apa yang Habaget sampaikan, dan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, juga apa yang disampaikan oleh sang debater. Terhadap si Kainama saudara, itu kita tidak main-main. Ada ayatnya, ada dalilnya, baik melalui Alkitab maupun melalui Al-Quran. Ada ayat, tetapi setiap apa yang dituduhkan oleh si Kainama itu tidak ada ayatnya, tidak ada dalilnya. Dalam hari-hari ini sangat heboh mengenai kitab Yesaya 29 ayat yang ke-12, di mana si Kainama mengatakan bahwa nubuatan tentang orang buta huruf itu adalah mengenai Nabi Muhammad, nabinya dia. Padahal itu adalah terhadap bangsa Israel, di mana orang Israel itu bebal. Benar-benar bebal dia terhadap Tuhan. Sehingga Nabi Yesaya menulis di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-12. Ketika kitab itu diberikan kepada orang yang buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Lalu langsung diklaim, diberikan hak cipta oleh si Kainama bahwa yang dimaksud di ayat itu adalah nabi dia, junjungan dia. Ini kan tidak bisa berpikir dengan akal yang sehat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Alkitab ini bagi mereka itu sudah dipalsukan. Masa di kitab yang palsu ada junjungannya di mereka, ada nabi mereka, dan banyak orang yang terima mentah-mentah, saudara. Mereka yang sebarkan isu bahwa Alkitab yang kita imani ini palsu, dan mereka sendiri yang mengais-ngais Alkitab, mengorek-ngorek Alkitab, mencari junjungan mereka di Alkitab. Masuk akal? Bisa diterima dengan akal yang sehat? Tidak bisa, saudara. Dan mereka itu tidak bisa berpikir secara jernih. Beda dengan Bapak Ibu yang saya lihat. Kalau apa yang saya sampaikan salah, Bapak Ibu tidak segan-segan mengoreksi. Saya pernah beberapa kali melihat komentar Bapak Ibu semuanya. Ketika salah dalam penyampaian saya, bahkan saya terlalu dalam masuk ke dalam iman mereka, Bapak Ibu langsung tegur saya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sayang sama saya, sehingga saya tidak terbentur dengan hukum penistaan agama. Tetapi mereka, saudara, sudah tahunya salah, dibiarkan, dielu-elukan, bahkan dianggap lagi berdakwah, dianggap lagi membela Islam. Ya maklum, saudara, takiyah itu dibenarkan. Ya, takiyah itu dibenarkan, saudara. Ya, benar-benar takiyah itu dibenarkan. Jadi kita tidak bisa salahkan mereka juga, karena takiyah itu dibenarkan. Takiyah demi agama, demi iman, demi kebenaran dibenarkan, Bapak Ibu. Sekalipun itu dosa, bohong, mau bohong kecil, bohong besar, yang namanya pendusta itu tetap berdosa. Nah, sementara di dalam iman si Kainama dan si Julius HMC, berbohong itu, bertakiyah demi agama itu tidak berdosa. Maka setiap apa yang kita sampaikan, apa yang sudah mereka bengkokkan lalu kita luruskan,
Julius HMC tidak terima. Dia memfitnah kita tanpa dia bisa menunjukkan dalil, menunjukkan data, menunjukkan fakta. Artinya Bapak Ibu, mereka tidak bisa memberikan fakta. Minim data itu mereka. Data itu mereka tidak bisa tunjukkan. Jadi saudaraku, data pada saudara kita itu sangat minim, sangat kurang. Maka untuk membendung, membentengi iman mereka agar para apologet dan murtadin ini, petobat baru, tidak membongkar iman mereka, dibentengi dengan hukum penistaan agama. Bila tidak saudara, satu persatu percaya kepada Yesus Kristus. Hari-hari ini Bapak Ibu, ada beberapa orang yang kita jumpai. Mereka jumpai kita sharing sambil ngopi. Ada 2 orang dalam minggu ini percaya kepada Yesus. Ada 2 orang umat Islam, ya, orang berasal dari Jakarta, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Mereka melihat data yang kita sampaikan. Pertamanya mereka benci kepada kita. Tetapi ketika mereka suatu hari membuka hati dan pikiran mereka, mereka coba mempelajari apa yang kita sampaikan hari-hari ini, akhirnya mereka menemukan kebenaran Bapak Ibu. Seperti saya katakan tadi pagi, bila mereka berani membuka sedikit ruang hati dan pikiran mereka, maka mereka akan menemukan kebenaran. Mereka akan menemukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita punya satu teman orang Aceh yang baru bertobat. Baru jalan 1,5 tahun Bapak Ibu. Sekarang beliau ada di... baru bertobat. Awalnya sangat tidak senang dengan kekristenan. Tidak senang. Tetapi pada akhirnya anak muda ini percaya kepada Yesus. Kenapa dia bisa percaya? Ketika dia coba membuka sedikit ruang hati. Dia tempatkan hati dan pikirannya di tempat yang netral, saudara. Lalu dia lihat Alkitab, dia temukan Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akhirnya anak muda itu terus mencari. Dan tidak lama kemudian dalam masa pencarian, merenungkan, cari, renung, dia ambil keputusan untuk ikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang terjadi? Dia ditolak oleh orang tuanya. Orang tuanya tidak mengaku dia sebagai anak. Setiap telepon Bapak Ibu di kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang, ya oleh keluarga lah, ya oleh keluarga. Sehingga dia pun sama seperti saya, tidak bisa pulang lagi ke Aceh Bapak Ibu, kecuali dia kembali ke agama Islam. Nah dalam hal ini, mereka menganggap kami sebagai anak durhaka kepada orang tua. Padahal bukan durhaka saudara, kita tidak boleh pulang kecuali kembali ke agama Islam. Kalau pulang apa yang terjadi? Saudara tahu sendiri bagaimana Aceh. Ya, bagaimana Aceh. Saya tidak pulang saja menceritakan pengalaman saya dalam mengikuti Yesus. Menceritakan bagaimana saya mengalami Yesus. Darah orang Aceh itu mendidih ketika melihat video kita Bapak Ibu. Tetapi saya percaya satu hal. Ya, dalam kisah para rasul sudah dikatakan, satu orang bertobat, satu orang diselamatkan, seluruh isi rumahnya akan bertobat, akan diselamatkan. Begitu juga teman ini Bapak Ibu, masih muda sekali. Nah, sekarang dia sudah menikah, sudah punya anak 1, dan aktif di sebuah gereja di daerah juga Bapak Ibu. Ketika dia buka ruang hatinya, dia menemukan kebenaran. Tidak lama kemudian dia ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Dan beberapa waktu yang lalu kita ketemu. Nah, semakin kita kuatkan dan semakin mantap iman percayanya kepada Yesus. Sekalipun dia dicemooh oleh keluarganya, dihina, segala macam bentuk sumpah serapah, dia tetap mengasihi orang tuanya. Dia bawa dalam doa, dan dia tetap teguh di dalam iman percaya kepada Yesus. Sudah lama dia tidak bisa pulang. Setiap bulan Ramadan dia menangis telepon saya. Malam Ramadan dan malam takbiran Idul Fitri dan Idul Adha dia telepon saya, dia nangis. Akhirnya kami sama-sama nangis Bapak Ibu karena tidak bisa pulang ke Aceh. Sampai segitunya. Tetapi diedarkan isu oleh mereka bahwa kami ini anak durhaka, khususnya saya. Nah, anak muda ini Bapak Ibu kita belum expose juga. Karena saya anggap dia belum cukup umurnya di dalam kekristenan untuk saya expose. Biarkan dulu dia berjalan, bertumbuh.
nanti ada saatnya saya akan expose Bapak Ibu. Supaya orang-orang Aceh yang ingin percaya kepada Yesus tidak perlu takut, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Sudah banyak sekarang orang Aceh yang bertobat, murtad dari agama Islam. Gara-gara menemukan kebenaran, gara-gara menemukan keselamatan. Keselamatan itu hanya ada di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Maka saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan pakai saudara semuanya untuk selalu membantu pelayanan Habaget, sehingga kita sering berbagi dengan teman-teman di pedalaman yang melakukan penginjilan Bapak Ibu. Dan kita sendiri juga selalu memberitakan Injil, menceritakan tentang who is the Jesus man huwa Yeshua kepada orang-orang di sekitar kita. Ada yang terima, ada yang menolak, ada yang menghina. Dan itu sudah konsekuensi kami para penginjil. Dan ucap syukur saya kepada saudara semuanya, di mana saudara selalu setia menonton Injil Habaget dan memberkati pelayanan Habaget. Biarlah apa yang sudah saudara taburkan, Tuhan balas berlipat ganda di dalam nama Yesus. Nah Bapak Ibu, saat-saat ini kita terus mengcounter setiap apa yang sudah mereka bengkokkan mengenai firman Tuhan, ajaran kekristenan, ajaran Alkitab. Kita terus berdiri mengcounter mereka dengan semangat 86. Kita siap Bapak Ibu mengcounter dan mempertanyakan iman mereka. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat hanya satu, Yesus Kristus. Terima kasih. Assalamualaikum bisim habasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bisim Adonai Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget. Baik itu melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.